Berperang melawan kolonial Belanda. Pergantian pemerintahan kolonial dari VOC ke pemerintahan Belanda, dukungan Prancis. Kemudian kembali ke pemerintahan kerajaan Belanda setelah Inggris menandatangani hasil konvensi London. Ternyata tidak berdampak positif bagi bangsa Indonesia. Sumber daya alam dan kehidupan bangsa Indonesia tetap saja dieksploitasi sehingga kembali menimbulkan perlawanan di mana-mana. Antara lain, 1. Perang Tondano. Perang Tondano adalah perang patriotik besar dari rakyat Maisa, Minahasa pada umumnya, melawan penjajahan VOC dan Belanda, dukungan Prancis yang berlangsung secara berulang-ulang dalam kurun waktu 1,5 abad. Perang Tondano pertama 1661 sampai 1664. Perang Tondano pertama terjadi pada tanggal 1 Juni 1661 melawan pasukan VOC. Perang ini merupakan kisah heroik yang dilakukan oleh rakyat yang bermukim di sekitar Danau Tondano. Tepatnya di sebelah selatan kota Tondano sekarang ini yang dahulu disebut Minawanwa. Penyebab perang Tondano ini adalah penolakan rakyat Tondano untuk menjual beras hanya kepada VOC. Pertempuran berlangsung selama beberapa bulan dan menimbulkan korban jiwa di kedua belah pihak. Beberapa pahlawan yang terlibat langsung dalam perang Tondano ini selain berasal dari Tondano seperti Kawengian, Wengkang, Gerungan, Nelwan, Tawaluyan, dan Rumambi, juga turut serta pahlawan-pahlawan dari Remboken seperti Kentei, Teleu, Tarumetor, dan Wangko dari Kakas. Kegigihan rakyat Tondano menolak menjual berasnya. Meskipun sudah dihancurkan tempat tinggalnya, VOC akhirnya memilih mengundurkan diri dari tempat itu. Namun, munculnya kesulitan untuk menjual hasil panen menyebabkan orang Tondano kembali mendekati VOC agar mau membeli berasnya dan terjadi hubungan kembali. Perang Tondano kedua, tahun 1681 sampai 1809. Perang Tondano II terjadi beberapa kali. Awalnya Minahasa dan VOC menjalin persekutuan dengan menandatangani perjanjian Verbond tanggal 10 Januari 1679. Dalam perjalanannya, VOC mulai mengingkari dan mendudukkan Minahasa sebagai jajahannya bukan sederajat lagi. Hal itu tentu saja ditentang orang-orang Minahasa, sehingga terjadi perang mulai tahun 1681 hingga 1682. Pada tanggal 10 September 1699 diadakan perubahan perjanjian, sehingga muncul Verdrag 10 September 1699, amandemen pasal 9. Sayangnya, orang-orang Minahasa tetap direndahkan. Akibatnya, terjadi perang lagi mulai tahun 1707 hingga 1711. Ketika Belanda dikuasai Napoleon, di Indonesia ditempatkan Daendels sebagai gubernur jenderalnya. Daendels meminta Residen Manado, C.Ch. Prédigue, untuk menyediakan pasukan beranggotakan para pemuda Minahasa. Menyikapi maksud tersebut, para pemimpin Walak di Minahasa melakukan musyawarah di Minawanwa. Musyawarah memutuskan apabila pihak Belanda tidak menghentikan pelanggaran terhadap Verbond 10 Januari 1679 dan pemaksaan yang bertentangan dengan adat, seluruh Walak di Minahasa akan memutuskan hubungan dan melawan. Namun, ultimatum tidak diindahkan, sehingga terjadi pertempuran hebat. Pasukan kolonial Belanda beberapa kali melancarkan serangan.
Pertama dilakukan pada tanggal 1 September 1808. Serangan kedua pada tanggal 6 Oktober 1808. Serangan ketiga pada tanggal 23 Oktober 1808. Dan serangan keempat pada tanggal 9 April 1809. Namun serangan ini juga masih gagal. Pada bulan Juni 1809, Kapten Winter, veteran perang Napoleon, memimpin penyerangan. Ia menggunakan strategi mengepung seluruh kawasan benteng pertahanan Laskar Minahasa di Tondano, Minawanua, serta memutuskan semua jalur bantuan logistik dan senjata atau amunisi yang dibutuhkan. Awal Agustus 1809, pertahanan utama orang-orang Tondano mulai terkepung. Pada siang tanggal 4 Agustus 1809, Benteng Moraya, tempat pertahanan orang-orang Tondano, dibobol. Dini hari tanggal 5 Agustus 1809, pertahanan dan perkampungan orang-orang Tondano di bumi hanguskan. Semua penghuninya tewas terbunuh. Perlawanan Patimura. Kedatangan kembali Belanda di Maluku disambut dengan perasaan penuh kecurigaan dan kecemasan oleh rakyat Maluku. Kenangan kekejaman dan penderitaan semasa VOC berkuasa kembali membayangi rakyat Maluku. Faktor umum penyebab perang. Penyebab umum terjadinya perlawanan rakyat Maluku, yaitu adanya penindasan dan pengisapan oleh bangsa Belanda terhadap penduduk Maluku. Ketidakpuasan rakyat terhadap peraturan Gubernur Maluku, seperti kewajiban menyediakan perahu dan menebang kayu, aturan monopoli dagang yang keras, misalnya adanya pelayaran honggi dan ekstirpasi, pengawasan terhadap keamanan yang terlalu ketat. Faktor khusus penyebab perang. Penyebab khusus perlawanan adalah penolakan Residen Saparua, Van den Berg, terhadap tuntutan rakyat untuk membayar harga perahu yang dipesan sesuai harga yang berlaku atau pantas. Menanggapi kondisi demikian, para tokoh dan pemuda Maluku melakukan serangkaian pertemuan rahasia. Misalnya, pertemuan rahasia di Pulau Haruku yang dihuni orang-orang Islam. Selanjutnya, pada tanggal 14 Mei 1817, di Pulau Saparua yang dihuni orang-orang Kristen kembali diadakan pertemuan di sebuah tempat yang sering disebut hutan kayu putih. Dari pertemuan itu disimpulkan bahwa rakyat Maluku ingin merdeka dari Belanda. Oleh karena itu, mereka perlu mengadakan perlawanan untuk menentang kebijakan Belanda. Thomas Matulesi atau Patimura dipercaya sebagai pemimpin. Pengalamannya bekerja di Dinas Angkatan Perang Inggris diyakini dapat menguntungkan rakyat Maluku. Pada tanggal 15 Mei 1817, pasukan Patimura mengadakan penyerbuan ke Benteng Duurstede. Dalam penyerangan tersebut, Benteng Duurstede dapat diduduki oleh pasukan Patimura. Bahkan Residen Van den Berg beserta keluarganya tewas. Tentara Belanda yang tersisa menyerahkan diri. Dalam penyerbuan itu, Patimura dibantu oleh Anthony Ribok, Christina Marta Tiahahu, Philip Latumahina, dan Said Printah. Berkat siasat Belanda yang berhasil membujuk Raja Boy pada tanggal 11 November 1817. Patimura berhasil ditangkap di perbatasan hutan Boy dan Haria. Vonis hukuman gantung dijatuhkan kepada Patimura. Eksekusi dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 1817 di alun-alun kota Ambon. Perang Padri. Perang Padri dilatar belakangi oleh pertentangan antara kaum adat dan kaum Padri. Masalah praktik
keagamaan. Pertentangan itu dimanfaatkan sebagai pintu masuk bagi kolonial Hindia Belanda untuk ikut campur tangan dalam urusan Minangkabau. Perlu dipahami, sekalipun masyarakat Minangkabau sudah memeluk agama Islam, tetapi sebagian masyarakat masih memegang teguh adat dan kebiasaan yang kadang-kadang tidak sesuai ajaran Islam. Kemunculan kaum Padri sendiri diawali dengan kedatangan beberapa orang Minangkabau yang sebelumnya pergi menunaikan ibadah haji. Selain untuk berhaji, mereka juga menuntut ilmu di Mekah. Kemudian mereka amalkan di Minangkabau. Pertempuran pertama antara kaum Padri dan kaum adat terjadi di kota Lawas, kemudian meluas ke kota lain. Perang yang terjadi dapat dibagi menjadi dua tahap. Pertempuran tahap pertama 1821 sampai 1825. Pada tahap ini, peperangan terjadi antara kaum Padri dan kaum adat yang dibantu oleh kolonial Hindia Belanda. Menghadapi pasukan kolonial Hindia Belanda yang bersenjata lengkap, kaum Padri menggunakan siasat gerilya. Kedudukan kolonial Hindia Belanda makin sulit. Kemudian membujuk kaum Padri untuk berdamai. Pada tanggal 15 November 1825 di Padang diadakan perjanjian perdamaian dan tentara kolonial Hindia Belanda ditarik dari Sumatera dan dipusatkan di Jawa Tengah untuk menumpas perlawanan Pangeran Diponegoro. Pertempuran tahap kedua 1830 sampai 1837. Setelah perang Diponegoro selesai, Belanda mulai melanggar perjanjian dan perang Padri berkobar kembali. Pada perang Padri kali ini, kaum Padri dan kaum adat bersatu melawan kolonial Hindia Belanda. Mula-mula kaum Padri mendapatkan banyak kemenangan. Pada tahun 1834, pasukan kolonial Hindia Belanda mengerahkan pasukan untuk menggempur pusat pertahanan kaum Padri di Bonjol. Pada tanggal 25 Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol tertangkap. Kemudian diasingkan ke Minahasa sampai wafatnya. Menyerahnya Imam Bonjol bukan berarti perang selesai. Perang tetap berlanjut walaupun tidak lagi mengganggu usaha kolonial Hindia Belanda untuk menguasai Minangkabau. Perang Diponegoro. Perang Diponegoro. Inggris The Java War. Belandanya The Java Oorlog. Adalah perang besar dan menyeluruh berlangsung selama 5 tahun. Mulai dari tahun 1825 sampai 1830. Yang terjadi di Jawa, Hindia Belanda, yang sekarang Indonesia. Antara pasukan Belanda di bawah pimpinan Lejen de Kock melawan penduduk Jawa yang dipimpin seorang pangeran dari Yogyakarta bernama Pangeran Diponegoro. Faktor penyebab umum perang Diponegoro. Faktor penyebab umum perang Diponegoro di antaranya kaum bangsawan merasa tidak puas atas kebijakan kolonial, larangan menyewakan tanah. Daerah Kesultanan Yogyakarta yang terletak di antara Pekalongan dan Semarang dirampas Belanda, dan makin kecil kekuasaan dan kewibawaan para bangsawan. Kaum ulama kecewa karena meluasnya kebiasaan barat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Rakyat makin menderita akibat bermacam-macam pungutan pajak dan macam-macam kewajiban kerja paksa. Faktor khusus penyebab perang Diponegoro. Adapun sebab khusus perang Diponegoro adalah penancapan tonggak-tonggak pembuatan jalan rel kereta api di tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro tidak meminta izin terlebih dahulu kepadanya. Pada masa itu, Belanda tengah giat-giatnya membangun rel kereta api yang melewati daerah Tegalrejo di Jawa Tengah.
Hal itu tentu saja sangat menyinggung perasaan Pangeran Diponegoro. Bersama pengikutnya, Pangeran Diponegoro pun segera mencabuti patok-patok yang telah dipasang. Kejadian ini diketahui oleh pihak Belanda. Melalui Residen A.H. Smysaid, Pangeran Diponegoro dipanggil untuk dimintai pertanggungjawabannya, namun ditolaknya. Akibat penolakan tersebut, pada tanggal 20 Juli 1825, pasukan Hindia Belanda menyerbu kediaman Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Namun, Pangeran Diponegoro dan para pengikutnya berhasil menghindar terlebih dahulu. Perjuangan Pangeran Diponegoro mendapat dukungan penuh rakyat Tegalrejo dari berbagai kalangan. Misalnya, Sentot Prawiro Dirjo dari kalangan bangsawan dan Kiai Mojo dari kalangan ulama. Para ulama mengumandangkan perang Sabil melawan kolonial Hindia Belanda. Atas usul Pangeran Mangkubumi, paman Pangeran Diponegoro, pusat perlawanan dipindahkan dari Tegalrejo ke Bukit Selarong untuk mengecoh pasukan kolonial Hindia Belanda. Pangeran Diponegoro selalu memindahkan markasnya, antara lain ke Pleret, Dekso, dan Pengasih. Gubernur Jenderal Belanda menugaskan Lejen de Kock yang menerapkan benteng stelsel, sistem benteng, untuk memadamkan perlawanan. Lejen de Kock juga menawarkan perundingan dengan jaminan keamanan dan kebebasan Pangeran Diponegoro jika perundingan gagal menghasilkan kesepakatan. Tawaran diterima oleh Pangeran Diponegoro. Pada tanggal 28 Maret 1830 di kediaman Residen Kedu di Magelang, perundingan dilakukan. Tetapi menemui jalan buntu. Kolonial Hindia Belanda mengingkari janjinya karena menangkap Pangeran Diponegoro dan membawanya ke Batavia. Selanjutnya, Pangeran Diponegoro diasingkan ke Makassar sampai akhir hayatnya pada tanggal 8 Januari 1855. Dengan ditangkapnya Pangeran Diponegoro, periode Perang Diponegoro atau Perang Jawa pun berakhir. Perlawanan di Bali. Kerajaan-kerajaan di Bali yang memiliki pantai sudah sejak abad ke-14 menjalankan tawan karang, yakni hukum untuk merampas kapal-kapal beserta muatannya termasuk anak buah kapal yang terdampar di pantai yang menjadi wilayah kekuasaannya. Jika ingin bebas, pemilik kapal wajib menebusnya. Apabila tidak ditebus, kapal dan isinya menjadi milik kerajaan. Sedangkan orangnya bisa diperdagangkan atau budak. Kerugian akibat tawan karang menyebabkan pemerintah kolonial pada tahun 1839 mengadakan perjanjian dengan semua raja di Bali agar hukum tersebut dihapuskan. Sebagai gantinya, pemerintah kolonial akan membayar sejumlah uang untuk setiap kapalnya yang terdampar. Faktanya, pemerintah kolonial mengingkari janjinya tersebut. Pada tahun 1844, terjadi perampasan terhadap kapal kolonial Hindia Belanda yang terdampar di pantai Jembrana atau Buleleng bagian barat dan Sangsit Buleleng bagian timur. Pemerintah kolonial Hindia Belanda memprotes keras dan menuntut Gusti Ngurah Made Karangasem, Raja Buleleng, melepaskan tawan karangnya sesuai perjanjian dan meminta ganti rugi atas penahanan kapal-kapalnya. Gusti Ngurah Made Karangasem dengan dukungan penuh patihnya, Gusti Ketut Jelantik menolaknya. Akibatnya pada tanggal 27 Juni 1846, kolonial Hindia Belanda mengirimkan pasukannya menyerang Buleleng. Walaupun Buleleng mendapat bantuan pasukan dari kerajaan Karangasem, akhirnya benteng Buleleng jebol dan pusat pemerintahan di Singaraja dikuasai kolonial Hindia Belanda. Gusti Ngurah Made Karangasem akhirnya menyetujui perjanjian damai dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda
pada tanggal 6 Juli 1846. Adapun inti isinya adalah dalam waktu 3 bulan, Raja Buleleng harus menghancurkan semua bentengnya yang pernah digunakan dan tidak boleh membangun benteng baru. Raja Buleleng harus membayar ganti rugi dari biaya perang yang dikeluarkan pemerintah kolonial Hindia Belanda sejumlah 75.000 gulden. Raja juga harus menyerahkan I Gusti Ketut Jelantik pada pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pemerintah kolonial Hindia Belanda diizinkan menempatkan pasukannya di Buleleng. Kolonial Hindia Belanda yang puas dengan perjanjian itu pun segera menarik kembali pasukannya ke Jawa. Namun, perkiraan itu salah. Justru raja-raja Bali kini bersatu dan bersiap menghadapi pasukan kolonial Hindia Belanda. Pada awal tahun 1847, kembali ada kapal Belanda terdampar di pantai Kusumba, Kelungkung, dan tetap dirampas oleh kerajaan. Sudah tentu hal ini menimbulkan amarah dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Mereka kemudian mengeluarkan ultimatum agar kerajaan Buleleng, Kelungkung, dan Karangasem mematuhi perjanjian yang telah ditandatangani. Namun raja-raja di Bali tersebut tidak menghiraukan ultimatum itu. Rakyat Bali juga mendukung rajanya dan bersiap ikut untuk melawan pasukan kolonial Hindia Belanda. Pada tanggal 7 Maret 1848, pasukan kolonial Hindia Belanda dipimpin oleh Mayor Jenderal Van der Wijk menyerang Sangsit lalu menyerbu benteng Jagaraga. Namun serangan dapat digagalkan. Pada tanggal 1849, pemerintah kolonial Hindia Belanda kembali mendatangkan pasukan yang lebih banyak dipimpin oleh Mayor Jenderal A.V. Missils dan Van Swieten. Benteng Jagaraga dihujani meriam dengan gencar. Prajurit Buleleng pun mengobarkan perang puputan, yaitu perang yang dilakukan sampai titik darah penghabisan. Raja Buleleng diikuti Gusti Ketut Jelantik dan Jero Jempiring menyingkir ke Karangasem. Tetapi mereka tertangkap dan gugur dalam upaya untuk mempertahankan diri. Perang Banjar. Perang Banjar berlangsung dari tahun 1859 sampai 1863. Perlawanan rakyat Banjar masih tetap berlangsung walaupun terputus-putus dan baru selesai pada tahun 1905. Konflik dengan kolonial Hindia Belanda sebenarnya sudah mulai sejak VOC memperoleh hak monopoli dagang di kerajaan Banjar. Orang-orang Belanda tertarik datang ke Banjar, awalnya disebabkan sumber daya alamnya yang berupa lada dan batu bara. Batu bara yang diusahakan secara tradisional oleh penduduk Banjar dilirik Belanda untuk dikuasai. Itu sebabnya kolonial Hindia Belanda melakukan pemaksaan untuk memperoleh konsesi penambangan dari kerajaan Banjar pada tahun 1846. Untuk itu, mereka mendirikan usaha penambangan batu bara di Pengaron dengan nama Orange Nassau. Pada tanggal 1 November 1857, Sultan Adam meninggal dan meninggalkan wasiat yang inti isinya adalah agar Pangeran Hidayatullah yang menduduki tahta Banjar menggantikan ayahnya. Sultan Muda Abdurrahman wafat pada Maret 1852. Namun Residen Van Hengst mengabaikan wasiat Sultan Adam dan tradisi kerajaan. Ia justru mendukung Pangeran Tamjidillah sebagai Sultan Banjar yang memang dekat dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Tindakan sepihak mengangkat Pangeran Tamjidillah sebagai Sultan Banjar jelas melecehkan wasiat Sultan Adam dan tradisi kerajaan Banjar. Akibatnya, sejak itu terjadi kekacauan di kerajaan Banjar, apalagi setelah pasukan kolonial Hindia Belanda menghancurkan wilayah kediaman Prabu Anom di Martapura, putra Sultan Adam yang lain, yang diduga hendak melakukan perlawanan. Di
Di sisi lain, Pangeran Hidayatullah sebagai Mangkubumi Banjar diperintah Sultan Tamjidillah untuk menangkap Prabu Anom, saudaranya sendiri. Pangeran Hidayatullah mematuhi perintah tersebut dengan syarat agar Prabu Anom setelah tertangkap tidak diserahkan pada kolonial Hindia Belanda. Namun, Sultan Tamjidillah mengingkarinya. Pangeran Hidayatullah membenci Sultan Tamjidillah atas tindakan itu. Sementara itu, akibat kenaikan pajak yang cukup tinggi yang dilakukan oleh penguasa benua 5, negara Alabiu, Sungai Benar, Amuntai, dan Kalua, yaitu Kiai Diapati Danurejo, rakyat memberontak. Pemberontakan dipimpin oleh Jalil Kepala Batang Balangan yang sebelumnya adalah pendukung Sultan Tamjidillah. Mangkubumi Hidayatullah atas persetujuan Sultan mencopot kedudukan Kiai Adipati Danurejo sebagai Kepala Benua 5, digantikan Pangeran Arya Kesuma, saudara muda Sultan. Namun, Kiai Adipati Danurejo berhasil menfitnah Mangkubumi Hidayatullah sehingga Sultan Tamjidillah kembali melantiknya sebagai Kepala Benua 5. Hidayatullah terhina dengan tindakan itu, sehingga memusuhi Sultan Tamjidillah. Permusuhan ini menyebabkan pemerintah kolonial Hindia Belanda tidak percaya kepada Sultan Tamjidillah. Rakyat Benua 5 juga makin mempercayai Hidayatullah dan membenci Sultan Tamjidillah serta pemerintah kolonial Hindia Belanda. Daerah lain yang memberontak adalah Martapura. Wilayah ini merupakan tanah lungguh bagi keluarga kerajaan. Namun pemerintah kolonial Hindia Belanda berkuasa langsung dengan mempekerjakan rakyat pada perkebunan dan pertambangan batu baranya. Selain itu, pemerintah kolonial juga mendatangkan pekerja paksa atau rodi dari wilayah Benua 5. Penduduk Martapura mengadukan nasibnya kepada Pangeran Antasari yang berdiam di Antasan bersama anak dan istrinya. Pangeran Antasari adalah bangsawan kerajaan Banjar keturunan Pangeran Amir. Pangeran Antasari pendukung Mangkubumi Hidayatullah dan membenci kolonial Hindia Belanda yang berlaku sewenang-wenang. Pemerintah kolonial Hindia Belanda juga mengetahui latar belakang Pangeran Antasari, sehingga gerak-geriknya selalu diawasi. Mendapati keluhan penduduk Martapura, Pangeran Antasari yang ketika itu berusia 50-an tahun, segera menghimpun penduduk membentuk pasukan pada April 1859. Pasukan ini makin kuat setelah bergabung pasukan Panembahan Kuning atau Aling dari Muning dan dukungan dari Sultan Pasir dan Tumenggung Surapati, pimpinan orang-orang Dayak. Pasukan gabungan mulai menyerang Martapura dan Pengaron pada tanggal 28 April 1859. Pada saat Pangeran Antasari mengepung benteng Hindia Belanda di Pengaron, Kiai Demang Leman dengan pasukannya bergerak ke sekitar Riam Kiwa dan mengancam benteng Belanda di Pengaron. Selanjutnya, bersama Haji Nasrun pada tanggal 30 Juni 1859, Kiai Demang Leman menyerbu pos Hindia Belanda yang berada di Istana Martapura. Dalam bulan Agustus 1859, Kiai Demang Leman bersama Haji Bu Yasin dan Kiai Langlang berhasil merebut benteng Hindia Belanda di Tabanio. Pemerintah kolonial Hindia Belanda yang kewalahan setelah Martapura dikuasai rakyat segera mendatangkan bantuan dari Jawa di bawah pimpinan Kolonel A.J. Andresen pada tanggal 30 April 1859. Upaya kolonial Hindia Belanda merebut Martapura untuk membuka jalan ke Pengaron yang dikuasai pasukan Pangeran Antasari gagal.
Selanjutnya, pemerintah kolonial Hindia Belanda menyatakan seluruh wilayah Kerajaan Banjar dalam keadaan perang pada tanggal 11 Juni 1859. Kolonel A.C. Andresen meminta Pangeran Hidayatullah menghadapnya guna membicarakan pengangkatannya menjadi Sultan Banjar. Namun, Pangeran Hidayatullah menolak karena tidak mau ditipu untuk ditangkap. Pangeran Hidayatullah melarikan diri ke Martapura dan ke Amuntai. Rakyat setempat menobatkannya menjadi sultan dengan gelar Sultan Hidayatullah Halilillah. Amuntai dijadikan ibu kota yang baru dengan nama Martapura Baru. Sultan Tamjidillah yang tidak mampu mengatasi keadaan diturunkan dari tahta kerajaan oleh Kolonel A.C. Andresen pada tanggal 25 Juni 1859. Ia kemudian diasingkan ke Bogor, Jawa Barat. Bujukan agar Pangeran Hidayatullah mau diangkat menjadi pemimpin Kerajaan Banjar juga dilakukan oleh F.N. Nieuwenhuizen, pengganti Andresen, tetapi tidak membawa hasil. Akibatnya, Pangeran Hidayatullah diturunkan dari kedudukannya sebagai Mangkubumi oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Berdasarkan kekosongan jabatan Sultan dan Mangkubumi di Kerajaan Banjar, pemerintah kolonial Hindia Belanda melalui F.N. Nieuwenhuizen secara sepihak menghapus keberadaan Kerajaan Banjar pada tanggal 11 Juni 1860. Wilayahnya kemudian dimasukkan atau diperintah langsung oleh kolonial Hindia Belanda. Tindakan itu menimbulkan perlawanan-perlawanan baru. Pangeran Hidayatullah melanjutkan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pangeran Hidayatullah berhasil ditangkap pada tanggal 28 Februari 1862. Ia bersama keluarganya diasingkan ke Cianjur, Jawa Barat. Kabar itu makin menggelorakan pertempuran yang dipimpin Pangeran Antasari. Pada tanggal 14 Maret 1862, para pengikut Pangeran Antasari mengangkatnya sebagai pemimpin tertinggi agama dengan gelar Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin. Pangeran Antasari terus memimpin perlawanan sampai meninggalnya tanggal 11 Oktober 1862 di Hulu Teweh. Sepeninggal Pangeran Antasari, perlawanan rakyat Banjar masih terus berlangsung sampai tahun 1905 dengan ditaklukkan oleh kolonial Hindia Belanda. Perang Aceh. Wilayah Aceh memiliki kedudukan yang strategis dan menjadi pusat perdagangan. Daerahnya yang luas dengan hasil penting seperti hasil ladang, hasil tambang, dan hasil hutan. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan Pax Nederlandica, kolonial Hindia Belanda berambisi menguasai Aceh. Namun masyarakat Aceh dan Sultan bersikeras mempertahankan Aceh. Hal tersebut didukung oleh Traktat London yang juga menjadi kendala kolonial Hindia Belanda. Perkembangan politik yang semakin memojokkan Kerajaan Aceh adalah ditandatanganinya Traktat Sumatera antara Belanda dan Inggris pada tanggal 2 November 1871. Berdasarkan traktat tersebut, Inggris memberi kebebasan kepada Belanda untuk memperluas daerah kekuasaannya di seluruh Sumatera. Mengetahui kondisi itu, pada tahun 1871, Aceh mengirim Habib Abdurrahman pergi ke Turki untuk meminta bantuan persenjataan. Langkah-langkah tersebut diketahui oleh pihak kolonial Hindia Belanda sehingga diancam dan
diultimatum Kesultanan Aceh agar mau tunduk di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Pada tanggal 26 Maret 1873, Aceh dinilai membangkang. Pecahlah pertempuran Aceh melawan pasukan kolonial Hindia Belanda. Para pejuang Aceh di bawah pemerintahan Sultan Mahmud Shah mengobarkan semangat jihad angkat senjata untuk melawan kezaliman kolonial Belanda. Pada tahun 5 April 1873, pasukan kolonial Hindia Belanda yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Kohler menyerang Aceh. Para ulebalang, ulama, dan rakyat Aceh mencoba bertahan terhadap serangan tersebut. Tanggal 14 April 1873 terjadi pertempuran sengit di bawah pimpinan Teuku Imeung Lueng Bata melawan tentara kolonial Hindia Belanda di bawah pimpinan Kohler untuk memperebutkan Masjid Raya Baitur Rahman. Pasukan Aceh berhasil menewaskan Kohler di bawah suatu pohon. Kemudian pohon tersebut dinamakan Kohler Boom. Pemerintah kolonial Hindia Belanda mendatangkan pasukan tambahan untuk menaklukkan Aceh pada tanggal 9 Desember 1873. Mereka melakukan serangan dipimpin oleh J. van Swieten. Tanggal 6 Januari 1874, Masjid Raya Baitur Rahman dibakar. Tanggal 15 Januari 1874, pasukan kolonial Hindia Belanda dapat menduduki istana setelah dikosongkan oleh Sultan Mahmud Shah. Tanggal 28 Januari 1874, Sultan Mahmud Shah meninggal dunia karena penyakit kolera. Para ulebalang, ulama, dan rakyat kemudian mengangkat putra mahkota Muhammad Daud Shah sebagai Sultan Aceh. Karena masih di bawah umur, maka diangkatlah Tuanku Hashim Banta Muda sebagai wali atau pemangku sultan. Tahun 1884 merupakan tahun yang sangat penting dalam Perang Aceh karena Muhammad Daud Shah telah dewasa, sehingga ia secara resmi dinobatkan sebagai sultan dengan gelar Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah, bertempat di Masjid Indrapuri. Pada waktu upacara penobatan ini, para pemimpin Perang Aceh seperti Tuanku Hashim, Panglima Polim, dan Tuanku Cik Ditiro memproklamasikan Perang Sabil, yaitu perang melawan kolonial Hindia Belanda, perang suci membela agama, perang untuk mempertahankan tanah air, perang jihad untuk melawan kezaliman di muka bumi. Setelah penobatan itu, mengingat keamanan istana di Indrapuri, maka dipindahkan ke Keumala di daerah Pidi, sekitar 25 km sebelah selatan kota Pidi. Dari istana Keumala inilah semangat Perang Sabil dikobarkan dan digelorakan. Dengan Perang Sabil,
perlawanan rakyat Aceh semakin meluas. Di Aceh bagian barat tampil Teuku Umar bersama istrinya, Cut Nyadin. Pertempuran sengit terjadi di Meulahu. Beberapa pos pertahanan berhasil direbut oleh Teuku Umar. Strategi konsentrasi Stelsel belum efektif menghentikan Perang Aceh. Tahun 1891, Teengku Cikdik Tiro meninggal. Lalu tahun 1893, Teuku Umar berpura-pura menyerah pada pasukan kolonial Hindia Belanda. Kemudian pada tanggal 29 Maret 1896, Teuku Umar berbalik melawan pasukan kolonial Hindia Belanda. Peristiwa itu membuat pemerintah kolonial Hindia Belanda semakin marah dan geram. Senuk Horgronje kemudian dikirim ke Aceh agar melakukan kajian penelitian tentang seluk-beluk kehidupan dan semangat juang rakyat Aceh. Ia akhirnya berhasil membuat kesimpulan dan mengusulkan beberapa cara untuk menaklukkan Aceh, yaitu memecah belah persatuan dan kekuatan masyarakat Aceh. Sebab di lingkungan Aceh terdapat rasa persatuan antara kaum bangsawan, ulama, dan rakyat untuk menghadapi kaum ulama yang fanatik dalam memimpin perlawanan harus dengan kekerasan, yaitu kekuatan senjata. Sebaliknya, bersikap lunak terhadap kaum bangsawan dan keluarganya diberi kesempatan untuk bergabung dalam korps Pamong Praja dalam pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Genderang perang di Aceh berkobar kembali pada tahun 1899. Perang ini berlangsung selama 10 tahun. Oleh karena itu, selama kurun waktu 1899 sampai 1909, di Aceh disebut masa 10 tahun berdarah atau Tian Blue Diji Jaren. Dalam pertempuran di Meulabuh pada tanggal 11 Februari 1899, Teuku Umar gugur. Sementara itu, Panglima Polim dan Sultan Muhammad Daud Shah masih melakukan perlawanan di Aceh Timur. Belanda berusaha melakukan penangkapan pada tanggal 6 September 1903. Panglima Polim beserta 150 orang prajuritnya menyerah setelah pasukan kolonial Hindia Belanda melakukan penangkapan terhadap keluarganya. Hal yang sama juga dilakukan terhadap Sultan Muhammad Daud Shah. Pada tahun 1904, Sultan dipaksa menandatangani plakat pendek atau Korte Verklaring yang inti isinya adalah Aceh mengakui kedaulatan pemerintah Hindia Belanda atas daerahnya. Aceh tidak diperbolehkan berhubungan dengan bangsa lain selain Belanda. Aceh akan mentaati perintah dan peraturan gubernemen atau Belanda. Meskipun secara de jure Aceh telah menyerah, faktanya perlawanan kecil-kecilan masih berlangsung di Aceh. Tahun 1906, Cut Nyadin berhasil ditangkap
dan diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat hingga meninggal pada tanggal 8 November 1908. Cut Miutia gugur tahun 1910. Selanjutnya kita bahas tentang Perang Batak. Sejak tahun 1860, misi Kristen mulai memasuki Silindung dan Toba. Pos-pos Zending juga mulai berdiri di daerah tersebut. Sejalan dengan itu, pemerintah kolonial Belanda mengerahkan ekspedisi militernya ke daerah Barus dan Singkel. Kemudian memasuki pedalaman Aceh untuk mewujudkan Pax Nederlandica. Dalam keadaan seperti itu, Raja Batak Singsingamangaraja ke-11 meninggal dunia dan digantikan oleh anaknya Patuan Bosarpulo Batu dengan gelar Singsingamangaraja ke-12. Menghadapi perluasan wilayah yang dilakukan oleh Belanda, maka pada tahun 1877 Singsingamangaraja ke-12 mengadakan kampanye keliling daerah untuk mengajak rakyat mengusir Zending tersebut. Sejalan dengan itu, Singsingamangaraja ke-12 juga meminta bantuan kepada Sultan Aceh untuk merencanakan penyerangan terhadap kedudukan Belanda di daerah Tapanuli Utara, Zending di Silindung. Namun isu itu terdengar oleh garnisium militer Belanda di Sibolga, sehingga pada tanggal 8 Januari 1878, tentara di pos Sibolga diperintahkan untuk memasuki daerah Silindung dan mengawasinya. Namun kedatangan militer Belanda ke Silindung segera dijawab oleh Singsingamangaraja ke-12 dengan pernyataan perang. Singsingamangaraja ke-12 dan pasukannya memanfaatkan benteng alam dan beberapa benteng buatan untuk mematahkan serangan pasukan kolonial Hindia Belanda. Ia pun berkali-kali memindahkan pusat pemerintahannya untuk menghindari serangan Belanda dan sergapan Belanda. Pada tahun 1907, pasukan Belanda berhasil memotong hubungan Singsingamangaraja 12 dengan Aceh dan membatasi ruang gerak pasukan Singsingamangaraja ke-12 di sekitar Barus dan Singkel. Pada tahun itu, Marsusi di bawah pimpinan Kapten Hans Christoffel berhasil menangkap Boru Sigala, istri Singsingamangaraja ke-12, serta 2 orang anaknya. Sementara itu, Singsingamangaraja 12 bersama putranya yang lain dan para pengikutnya berhasil melarikan diri ke hutan Sim-Sim. Ia menolak tawaran untuk menyerah. Kolonial Hindia Belanda akhirnya melakukan penangkapan dengan kekerasan. Pertempuran pun terjadi yang menyebabkan Singsingamangaraja ke-12 gugur pada tanggal 17 Juni 1907 bersama seorang putrinya, yaitu
Lapian, dan 2 orang putranya, yaitu Patuan Nagari dan Patuan Anggi, serta 10 pengikutnya. Sisa pengikutnya yang tertangkap dibawa ke Taruntung. Sisingamangaraja ke-12 kemudian dikebumikan secara militer oleh Belanda pada tanggal 22 Juni 1907 di Silindung. Makamnya baru dipindahkan ke Sopo Surung, Balige seperti sekarang ini sejak pada tanggal 17 Juni 1953. Saya cukupkan sekian dulu video kali ini. Semoga memberikan manfaat dan hikmah di balik kisahnya. Nah, untuk yang belum subscribe, kami harapkan mendukung channel ini dengan cara menekan subscribe, like, dan share, juga menekan tanda lonceng agar tidak ketinggalan konten terbaru dari kami. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!